Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan firman kita dari Kisah Rasul pasal yang ke-13. Kisah Rasul pasal 13. Kita akan membaca dari ayat yang ke-32 sampai dengan pasal 14 ayat yang ke-7. Kisah Rasul 13 ayat yang ke-32 sampai 14 ayat yang ke-7. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua, "Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini." Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus, yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, "Engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan." Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu waspadalah, supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang tentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium, dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Pasal 14, di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi.
lalu mengajar demikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan satu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Mari kita masuk dalam doa. Kami sekali lagi bersyukur Bapa untuk firman yang boleh Engkau berikan bagi kami. Dan kami sekali lagi berdoa mohon kiranya Engkau boleh menerangi pikiran dan hati kami akan kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Dan kiranya sekali lagi ya Bapa, Kau boleh menyatakan isi hati-Mu, menyatakan kebenaran-Mu bagi kami. Kami sungguh merendahkan diri di hadapan Kau dan memohon belas kasih Engkau di dalam memimpin pemberitaan firman pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita ketika masuk ke dalam pasal 13, kita telah melihat ini adalah satu khotbah yang diberikan oleh Paulus di Antioquia yang berada di Pisidia. Dan Bapak Ibu bisa melihat ini adalah satu-satunya khotbah Paulus yang sangat panjang dan cukup komplit yang dicatat oleh Lukas di dalam kisah para rasul ini. Dan kita sudah melihat kepada poin-poin yang penting yang dicatat di dalam khotbah yang Paulus sampaikan kepada orang-orang yang ada di Ikonium tersebut. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di samping daripada khotbah yang diberitakan oleh Paulus kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi, karena dia adalah satu rasul yang dipanggil oleh Tuhan untuk pergi kepada bangsa-bangsa lain untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Alkitab juga mencatat selain dari ada orang-orang yang datang kepada Kristus, yang percaya kepada Kristus, tetapi juga ada orang-orang yang menolak berita yang dikabarkan oleh Paulus dan Barnabas ini. Dan ketika mereka menolak, ini adalah kelompok dari orang-orang Yahudi dan tentunya ada dari kelompok-kelompok orang-orang bukan Yahudi juga. Tetapi umumnya adalah bermula dari orang-orang Yahudi yang merasa iri hati terhadap berita yang dikabarkan oleh Paulus kepada bangsa-bangsa yang lain. Nah, apa yang mendorong iri hati yang ada di dalam diri mereka ini? Salah satu faktor adalah karena mereka tidak rela kalau keselamatan itu juga tiba kepada bangsa-bangsa yang lain. Mereka tidak rela kalau apa yang dipercayakan Tuhan di dalam keturunan mereka itu sekarang diberitakan dan diberikan kepada orang-orang yang di luar dari bangsa Yahudi. Dan mereka merasa mungkin apalagi kalau kesetaraan dari orang-orang bukan Yahudi di dalam iman kepada Kristus itu sekarang setara dengan keberadaan mereka yang adalah orang-orang Kristen dan keturunan dari Abraham secara langsung. Nah, itu membuat orang-orang Yahudi ketika mendengar bahwa Injil dikabarkan kepada bangsa-bangsa lain, mereka merasa iri, mereka mulai menghasut dari orang-orang Yahudi yang ada untuk mengadakan pertentangan melawan Paulus dan Barnabas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita bicara seperti ini, kalau lalu kita tanya, oh jadi sebab daripada pemberontakan itu atau penolakan yang diberikan oleh orang-orang Yahudi kepada berita Injil yang Paulus kabarkan itu karena iri hati. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan,
salah satu faktor memang karena iri hati yang ada di dalam hati mereka. Tetapi ketika kita membaca Alkitab, setiap kali Injil dikabarkan, kita mendapatkan satu hal, yaitu terjadi penolakan. Selain daripada terjadi penerimaan dari bangsa-bangsa yang lain. Jadi setiap kali Paulus pergi ke satu kota yang satu, ke kota yang lain, ke kota yang lain. Apa sebab dia pergi dari kota yang satu ke kota yang lain, ke kota yang lain? Mungkin kita bisa berkata bahwa karena Paulus ingin memberitakan Injil ke kota-kota yang lain tersebut. Seperti kota-kota sebelumnya. Memang benar, tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, coba perhatikan. Alkitab mencatat setiap kali Paulus pergi ke kota-kota yang lain, biasanya karena di kota sebelumnya dia ditolak. Jadi ada penentang yang tidak menyetujui berita yang Paulus kabarkan, sehingga membuat dia akhirnya harus pergi ke kota lain untuk memberitakan Injil di sana. Dan ketika dia memberitakan Injil di kota yang lain itu, kemudian ada penentang lagi yang tidak setuju dengan apa yang Paulus beritakan, lalu menolak diri dia, menghasut orang banyak, lalu kemudian Paulus pergi ke kota yang lain lagi untuk memberitakan Injil. Jadi dari sini kita mendapatkan dua hal paling tidak. Pertama adalah setiap kali Paulus memberitakan Injil, ada pertentangan yang terjadi, dan setiap kali pertentangan terjadi, maka Paulus tidak berhenti untuk memberitakan Injil. Dia mencari kesempatan-kesempatan yang terbuka di tempat-tempat yang lain untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dari sini kita mungkin bisa bertanya kembali. Pertama adalah apa yang membuat pertentangan itu terjadi? Lalu yang kedua adalah apa yang membuat Paulus tidak putus asa? Lalu Paulus tidak berhenti untuk memberitakan Injil, tetapi dia terus pergi untuk memberitakan Injil ke tempat-tempat yang lain. Nah tadi kita pertama bicara kenapa pertentangan terjadi. Karena orang-orang Yahudi merasa iri hati kepada orang-orang bukan Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi Alkitab juga mengindikasikan satu hal yang lebih penting lagi. Di mana Injil dikabarkan, di mana kebenaran berita tentang Kristus sungguh-sungguh disampaikan kepada manusia yang berdosa ini, maka tidak mungkin tidak terjadi pertentangan. Saya ulangi ya. Bisakah orang-orang Kristen memberitakan Injil tanpa terjadi pertentangan? Saya yakin bisa. Dan ada kemungkinan itu, dan tidak selalu berita Injil yang dikabarkan itu akan menimbulkan pertentangan yang seperti dicatat di dalam kitab suci. Tetapi ada satu hal yang kita harus catat adalah walaupun tidak terjadi pertentangan yang dicatat di dalam kitab suci, tetapi setiap kali kebenaran Injil dikabarkan, kalau kita sungguh-sungguh setia di dalam memberitakan Injil seperti yang Alkitab catat itu, maka hal itu akan mengakibatkan penolakan. Ini adalah sesuatu yang bukan karena kita kurang berhikmat. Ini adalah sesuatu yang bukan karena kata-kata yang kita sampaikan mungkin kurang diperhalus seperti itu. Tetapi sebabnya adalah karena pada waktu kita memberitakan Injil. Di dalam Injil atau Injil itu adalah kebenaran. Sedangkan kebenaran yang dikabarkan di dalam berita Injil tersebut adalah kebenaran yang bertolak belakang dengan apa yang dipercayai oleh manusia dan apa yang menjadi natur dari manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Itu sebabnya pada waktu kita berbicara tentang Injil kepada mereka, maka yang terjadi adalah pertentangan atau penolakan yang diberikan oleh orang-orang yang mendengar kabar berita Injil itu. Alkitab mencatat manusia adalah orang-orang yang sudah jatuh di dalam dosa. Manusia adalah orang-orang yang ketika jatuh di dalam dosa, salah satu yang paling penting terjadi di dalam hidup dia adalah dia akan menolak Tuhan. Dia memiliki arah yang berlawanan dengan arah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup dia. Hidup dia tidak lagi memuliakan Tuhan, tetapi justru memuliakan dirinya sendiri. Itu sebabnya pada waktu kita memberitakan Injil, apa yang menjadi esensi daripada berita Injil itu? Yaitu Kristus datang
untuk menebus manusia yang berdosa. Kristus datang untuk mati di atas kayu salib menggantikan keberadaan kita yang berdosa ini. Kristus datang untuk menanggung hukuman yang selayaknya kita tanggung di dalam kehidupan kita. Dan untuk itu kalau kita ingin diselamatkan di dalam Kristus, engkau harus percaya kepada apa yang Yesus telah lakukan dalam hidupmu. Maka hal itu akan menimbulkan satu alarm di dalam hati kita yang mengatakan, oh kalau begitu kami tidak berharga dong. Oh kalau begitu kami adalah orang-orang yang jahat dong. Oh kalau begitu kami adalah orang-orang yang tidak mampu menyelamatkan diri kami sendiri. Dan ini mengakibatkan biasanya manusia akan menolak kebenaran Injil yang dikabarkan tersebut. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, semua agama, apapun yang menjadi agama yang dipercayai, semuanya memiliki satu prinsip yang sama. Apakah dia Islam, ataukah dia adalah Buddha, ataukah dia adalah Hindu, dia adalah Mormon, dia adalah saksi Yehova, atau dia adalah orang-orang yang beragama animisme seperti itu. Semua yang mengatakan mereka beragama di luar dari kekristenan memiliki satu prinsip yang sama, yaitu prinsip DIY. DIY itu bukan daerah istimewa Yogyakarta, tetapi DIY itu adalah do it yourself. Maksudnya adalah kita kalau ingin selamat atau kita ingin diterima oleh Tuhan, maka yang kita lakukan itu adalah usaha diri sendiri. Jadi saya melakukan apa yang diajarkan oleh ajaran agama saya, oleh nabi yang saya percaya sebagai nabi yang diutus oleh Tuhan. Dan dengan pengajaran itu dan ketaatan saya dan usaha yang saya lakukan dan amal ibadah yang saya kerjakan di dalam hidup saya, maka saya berharap bahwa saya adalah orang yang baik dan kebaikan saya itu kemudian diterima oleh Tuhan. Karena ketika saya melakukan kebaikan demi kebaikan, Tuhan pasti menimbang antara yang baik dan jahat yang saya lakukan di dalam hidup saya. Dan tinggal pilih mana yang lebih banyak di dalam perbuatan kita. Tinggal ditimbang mana yang lebih berat, yang baik atau yang jahat. Kalau yang baik lebih banyak, mereka percaya bahwa mereka bisa diterima oleh Tuhan dan masuk ke dalam kekekalan atau sorga. Kalau jahat lebih banyak, mereka akan dihukum oleh Tuhan di dalam kekekalan atau di dalam neraka ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, semua agama kecuali kekristenan itu mengajarkan engkau ingin selamat, lakukan sendiri. Melalui usahamu, kekuatan tenagamu. Tetapi ketika kita berbicara tentang kekristenan, maka Alkitab berkata, engkau ingin selamat, lakukan, oh tunggu dulu. Bukan lakukan usaha, tetapi yang engkau perlu lakukan adalah percaya kepada Kristus. Maksud percaya itu apa? Maksudnya adalah ya percaya. Menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan nasib kita ke dalam tindakan yang Tuhan kerjakan bagi diri kita. Yaitu keselamatan yang Tuhan kerjakan. Jadi ketika kita melihat Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa. Ya saya percayakan hidup saya ke dalam tangan Dia atau tindakan Dia yang telah mati bagi saya di atas kayu salib untuk menebus dosa saya. Saya tidak mengandalkan kekuatan saya sendiri, tetapi saya mengandalkan pekerjaan yang Kristus lakukan, kebenaran yang Kristus miliki, yang diberikan kepada diri saya melalui kematian Dia di atas kayu salib yang mengganti dosa saya itu yang menyelamatkan saya. Jadi itu sesuai pada waktu kita berbicara tentang iman di dalam Kristus, salah satu prinsip yang penting di dalam iman itu adalah bahwa kita menerima kasih karunia yang berasal dari Tuhan dan tidak ada pekerjaan baik apapun dan usaha yang kita lakukan yang diperlukan untuk membuat diri kita diselamatkan. Tapi agama, manusia yang jatuh di dalam dosa itu berkata apa? Tidak. Kita tidak perlu Kristus. Yang kita perlu lakukan adalah perbuatan, usaha yang baik, ketaatan,
amal ibadah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dengan begitu apa yang diajarkan di dalam agama bertentangan dengan apa yang diajarkan di dalam Injil. Apa yang diajarkan di dalam agama itu selalu mendorong kepada kebenaran diri dan juga yang didasarkan kepada kesombongan dari diri manusia. Tetapi apa yang diajarkan di dalam Injil Kristen itu adalah sesuatu yang mengajarkan kita bukan orang yang baik. Sehingga kita membutuhkan kasih karunia Kristus. Berarti Injil menekankan kepada perbuatan Tuhan. Injil bukan menekankan pada usaha diri sendiri. Dan untuk bisa mendapatkan keselamatan sangat membutuhkan prinsip apa? Rendah hati. Saya tidak mampu, saya membutuhkan pertolongan. Karena itu saya datang kepada Kristus untuk menyelamatkan diri saya. Dan saya percaya bahwa di dalam Kristus ada keselamatan itu. Jadi yang satu menekankan kerendahan diri, yang satu menekankan kepada kesombongan diri. Yang satu menekankan kepada kebenaran Kristus, yang satu menekankan kepada kebenaran diri sendiri. Nyambung tidak? Pasti tidak nyambung. Itu sebab pada waktu Injil dikabarkan kepada manusia yang berdosa, yang terjadi itu bukan penerimaan. Tetapi justru yang terjadi adalah penolakan yang dilakukan oleh manusia yang berdosa terhadap berita Injil yang dikabarkan kepada mereka. Karena apa? Mereka sombong. Mereka ingin bisa benar tanpa membutuhkan Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka ingin punya kuasa dan kontrol atas nasib hidup mereka sendiri dan bukan Tuhan yang berkuasa dan mengontrol kehidupan mereka dan nasib hidup mereka. Walaupun ada yang mengajarkan Tuhan itu berdaulat dan kita tidak bisa melawan nasib di dalam hidup kita. Tetapi inti dari keselamatan tetap mengandalkan kemampuan diri untuk dibenarkan di hadapan Tuhan. Tetapi menarik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pada waktu kita berkata manusia itu adalah orang-orang yang berdosa. Manusia itu adalah orang-orang yang sombong. Makin mereka taat di dalam agama mereka, makin mereka merasa diri mereka benar. Makin mereka merasa diri mereka baik. Makin mereka merasa diri mereka sombong. Makin mereka menjadi orang-orang yang mulai menghakimi orang yang lain. Dan makin mulai merasa diri lebih baik dari orang yang lain. Dan menuntut orang untuk menjadi seperti mereka. Kalau tidak bisa mereka mulai menghina orang tersebut. Ada orang-orang tertentu yang Alkitab katakan yang tidak jatuh ke dalam prinsip ini. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka mendengarkan Injil. Lalu ketika mereka mendengarkan Injil mereka kemudian menjadi percaya kepada berita Injil itu. Dan menjadi orang yang mengikuti Kristus dalam hidup mereka. Mereka bukan orang-orang yang menganggap Injil itu sebagai satu kabar yang bodoh. Atau satu kabar yang tidak perlu dipercayai. Tetapi mereka berkata bahwa justru di dalam Injil ada hikmat Allah. Ada kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia yang berdosa. Itu sebabnya saya mau datang kepada Kristus dan percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Yang membedakan apa? Yang membuat yang satu menolak, yang satu menerima kepada berita Injil itu. Yang satu akhirnya dihukum oleh Tuhan, yang satu kemudian menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah ini menarik, pada waktu kita membaca pasal yang ke-13, Paulus memberitahu kita melalui Lukas di sini, bahwa yang membuat seseorang itu datang kepada Kristus adalah Tuhan. Kita boleh membaca kembali ayat yang ke-48 dari Kisah Rasul pasal yang ke-13. Ayat 48 pasal yang ke-13 kita baca bersama-sama ya. 2, 3, mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Mohon tanya, kenapa mereka datang kepada Kristus? Apa yang membuat mereka percaya kepada Kristus? Apa?
Karena mereka mau datang kepada Kristus dan percaya kepada Kristus? Ya tentunya iya ya. Kalau enggak mereka enggak mungkin datang kepada Kristus dan percaya kepada Kristus. Tapi yang menjadi pertanyaan itu adalah apa yang membuat mereka datang dan percaya kepada Kristus? Mungkin kalau bicara seperti, loh tadi kan sudah jawab. Mereka mau datang dan percaya kepada Kristus. Jadi maksudnya adalah apa? Karena mereka dari diri mereka sendiri mau datang dan percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, coba perhatikan baik-baik ayat yang ke-48 ini ya. Semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Jadi apa yang mendorong mereka percaya kepada Tuhan? Ya karena dipilih oleh Allah. Kalau mau ditanya lagi, apa yang mendorong mereka dipilih oleh Allah? Kita jawabnya apa? Mungkin ada yang ngomong, ya mereka percaya dong kepada Tuhan. Loh kok bolak-balik kayak gitu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam hal ini ada dua pandangan di dalam gereja Tuhan. Yang pertama adalah yang mengatakan orang yang dipilih oleh Tuhan adalah orang yang percaya kepada Kristus. Maksudnya apa? Yang mendahului Tuhan memilih orang itu adalah imannya kepada Kristus. Kalau dia percaya kepada Kristus, Tuhan akan memilih dia untuk diselamatkan. Jadi di dalam kekekalan Tuhan melihat seseorang yang kemudian menentukan orang itu untuk diselamatkan karena apa? Karena orang itu Tuhan lihat percaya kepada Kristus di dalam hidup dia. Atau akan datang kepada Kristus untuk beriman kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya di dalam kekekalan Tuhan memilih orang itu untuk diselamatkan. Tetapi ada pandangan yang kedua yang mengatakan seperti ini. Orang bisa datang dan percaya kepada Kristus bukan karena dia percaya kepada Kristus. Tetapi karena Tuhan memilih dan menetapkan dia di dalam kekekalan. Maka baru dia kemudian datang dan percaya kepada Yesus Kristus. Yang benar yang mana? Lukas 13 ayat 48 bilang, ada orang-orang yang menolak ketika Injil dikabarkan. Tetapi ada orang-orang yang menerima Injil Kristus. Dan apa yang membuat mereka menerima? Karena mereka ditentukan Allah untuk hidup yang kekal. Ray Statement mengatakan seperti ini. Saudara jangan balik kalimat ini. Jangan berkata karena mereka percaya kepada Kristus maka mereka ditentukan untuk hidup yang kekal. Alkitab tidak pernah mengatakan hal ini kepada kita. Tetapi yang Alkitab katakan adalah karena mereka ditentukan oleh Allah maka mereka kemudian percaya kepada Kristus. Jadi penetapan Tuhan, pemilihan Tuhan itu adalah hal yang pertama terjadi. Dan kalau kita tanya, kalau begitu apa yang membuat saya bisa datang kepada Kristus? Apa yang membuat saya bisa percaya kepada Kristus? Jawabannya karena apa? Karena Tuhan di dalam kekekalan sudah menetapkan kalau kita adalah orang-orang yang akan percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah kebenaran yang Alkitab ajarkan kepada kita. Dan bukan hanya di dalam ayat ini saja. Tetapi ada banyak ayat-ayat lain di dalam kitab suci yang berbicara tentang kebenaran ini. Walaupun banyak sekali dari orang-orang Kristen berusaha untuk menyangkalinya. Dan berusaha untuk mengatakan bahwa kan ada tanggung jawab manusia. Tanggung jawab manusia itu yang mendorong manusia itu menolak Tuhan atau menerima orang Tuhan Yesus dalam hidupan dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, betul tidak? Jawabannya adalah menolak iya. Tetapi untuk bisa percaya kepada Kristus memang ada sisi tanggung jawab. Tetapi kalau bukan Tuhan yang menetapkan di dalam kekekalan, maka tidak ada satu orang pun yang bisa bertanggung jawab di dalam imannya untuk datang kepada Kristus dan percaya kepada Kristus untuk diselamatkan. Nah ayatnya di mana? Kalau kita mau lihat dari Injil, kalimat yang Yesus sendiri katakan pertama kali adalah di dalam Yohanes 6 ayat 44. Yohanes 6 ayat 44 dikatakan bahwa
tidak ada orang yang bisa datang kepadaku kalau Bapa tidak memilih dia. Mari kita buka ya. Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi Yesus mengkonfirmasi kebenaran bahwa kalau ada orang yang bisa datang kepada Yesus Kristus, maka hal itu karena kehendak Bapa. Karena Bapa telah memberikan diri dia sejak dalam kekekalan kepada Yesus Kristus. Baru orang itu bisa datang kepada Yesus Kristus untuk diselamatkan. Bapak Ibu boleh bandingkan juga dengan Roma pasal 9. Ini adalah satu ayat yang sangat penting sekali yang berbicara tentang pemilihan ini juga. Roma pasal yang 9. Kita baca dari ayat yang ke-9. Roma 9 ayat 9. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ayat 16 kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana caranya Tuhan menekankan bahwa keselamatan itu adalah kemurahan Allah. Bukan berdasarkan perbuatan manusia, tetapi anugerah Allah yang diberikan kepada manusia. Alkitab mencatat atau Paulus mencatat di dalam Roma pasal 9, caranya adalah Tuhan memilih siapa? Yakub dan menolak Esau bukan setelah mereka dewasa. Bukan setelah mereka mengerti benar dan salah. Bukan setelah mereka mendengarkan Injil. Bukan setelah mereka mengenal siapa itu Allah dari Abraham, Ishak dan Yakub seperti itu. Tetapi sejak dari dalam kandungan Tuhan sudah menetapkan bahwa siapa? Yakub yang aku pilih dan Esau aku sudah tolak. Jadi pada waktu kita berbicara tentang keselamatan. Keselamatan itu berdasarkan apa? Alkitab katakan berdasarkan kasih karunia. Berdasarkan anugerah dari Tuhan. Kalau saya berbicara iman. Iman itu apa? Iman itu adalah satu wadah untuk menampung kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita itu. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya itu adalah satu kebenaran. Dan Kristus adalah hidup yang kekal. Karena itu pada waktu kita mendengar berita Injil itu adalah hal yang pasti bertolak belakang dengan keinginan manusia yang berdosa. Karena di dalam berita Injil Alkitab justru menyatakan bahwa tidak ada bagian sama sekali dari usaha manusia di dalamnya. Tidak ada satupun dari diri manusia dan perbuatan manusia yang boleh ditinggikan demi untuk mengatakan bahwa aku baik, aku benar, aku memilih Tuhan karena keinginan aku. Tetapi justru sepenuhnya adalah
karena kehendak Tuhan dan keselamatan tidak ada bagian sama sekali dari perbuatan manusia. Jadi kenapa manusia datang? Karena Alkitab mengajarkan ada pemilihan yang Tuhan tetapkan sejak di dalam kekekalan. Dan ini yang membuat ada orang-orang yang bisa datang kepada Kristus. Lalu pertanyaan berikutnya adalah seperti ini. Kenapa Tuhan memilih? Kalau kita tanya seperti ini, kenapa Tuhan memilih yang satu dan menolak yang lain? Tentunya kita akan berkata itu adalah kedaulatan Tuhan. Itu adalah hak Tuhan. Itu adalah sesuatu yang menjadi otoritas Tuhan, keinginan Tuhan atau kehendak Tuhan yang kita nggak bisa pertanyakan. Kenapa? Bukankah saya adalah orang yang berhak bertanya karena itu menentukan nasib saya dan nasib semua hidup manusia. Kayaknya benar ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, coba pikir lebih jauh. Kalau kita ngomong itu adalah hak saya untuk bertanya. Saya harus punya pengertian mengapa Tuhan hanya memilih kelompok orang tertentu dan menolak kelompok yang lain. Dan saya harus tahu jawaban itu. Kalau saya tidak tahu jawaban itu, saya tidak mau percaya kepada Tuhan itu. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang jahat seperti itu. Misalnya seperti itu. Mohon tanya, yang jadi Tuhan itu siapa ya? Yang jadi Tuhan berarti kita kan. Yang menentukan nasib hidup kita siapa? Ya kita kan. Bukan Tuhan. Sedangkan kita mengatakan bahwa ada Tuhan. Ada pencipta. Saya pernah nggak bicara di tempat ini kalau ada satu orang yang ketika saya menghadiri pernikahan dari salah satu pengurus gereja kita. Anak dari pengurus gereja kita. Di dalam pembicaraan itu saya ada tanya kepada satu bapak. Pak, gimana kesehatannya? Oh, baik, saya sehat. Lalu dia mengeluarkan kalimat yang membuat saya dan orang yang berbicara dengan diri dia kaget. Benar-benar kaget. Adalah kayak gini. Saya ini orang sibuk. Kalau sampai Tuhan datang dan berkata mau mencabut nyawa saya akan berkata cari orang lain saja yang pengangguran. Saya adalah orang yang sibuk. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu adalah satu statement yang satu sisi mungkin kalau kita mau lihat secara positif kita bisa berkata ya mungkin alkitabiah. Karena apa? Selama dia masih ada tugas di dalam dunia ini, ada pekerjaan, maka Tuhan tidak akan panggil dia. Karena ada hal yang harus diselesaikan. Tetapi di sisi lain itu kalimat yang sombong sekali karena berpikir bahwa hidup mati dia ada di dalam tangan dia. Kalau dia merasa belum waktunya, Tuhan pun gak bisa berbuat apa-apa untuk memanggil dia kembali. Dia yang menyerahkan hidup dia seperti yang Yesus katakan. Tidak ada orang yang bisa mengambil nyawaku kecuali kalau aku yang menyerahkan nyawaku itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, begitukah? Jadi pada waktu kita berkata, kenapa Tuhan? Kenapa engkau memilih yang satu? Engkau mengabaikan yang lain. Saya punya hak untuk menentukan. Saya punya hak untuk mendapatkan jawaban dari Tuhan. Mohon tanya, kalau pakai bahasa Jakarta ya, siapa lu? Siapa kita? Kita itu Tuhankah atau kita itu adalah ciptaan? Kalau kita mengaku diri kita adalah ciptaan Tuhan, maka saya percaya ada satu pemahaman yang akan timbul di dalam pikiran kita. Saya tidak maha tahu. Saya bukan penentu dari segala sesuatu. Dia yang menjadi penentu itu. Kalau dia adalah penentu dan saya akui kalau dia yang menjadi penentu itu, maka dari situ saya menentukan diri saya dan memutuskan untuk mengikuti penentu itu. Bukan diri saya yang memberontak terus mempertanyakan apa yang dinyatakan di dalam kitab suci mengenai kebenaran tentang Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu yang penolakan itulah yang dinyatakan kitab suci sebagai dosa. Saya ingin menjadi penentu itu, bukan Tuhan yang menjadi penentu di dalam kehidupan saya. Jadi kita kembali ya. Apa yang membuat Tuhan menentukan? Yang dipilih dengan yang tidak dipilih. Karena Tuhan berdaulat. Tuhan yang memiliki keputusan. Dia yang mau menggunakan satu wadah atau satu bentukan tanah liat untuk satu pekerjaan yang mulia. Atau satu bentukan tanah liat untuk satu pekerjaan yang biasa atau tidak mulia. Itu adalah keputusan si pembikar ya. Yang membuat tanah itu. Penjunan ya. Penjunan yang menentukan periuk ini mau digunakan untuk apa. Periuk itu nggak bisa teriak. Oh, kenapa saya digunakan untuk hal ini? Kenapa saya nggak digunakan untuk hal itu? Tapi si penjunan itu yang menentukan hal itu. Itu adalah Tuhan. Tetapi hal yang kedua yang saya percaya ini adalah hal yang penting sekali. Yang kita tidak boleh abaikan dan kita harus mengerti adalah. Pada waktu Tuhan ingin menyelamatkan dan menentukan seseorang itu untuk diselamatkan sejak dari dalam kekekalan. Tujuannya adalah satu. Yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Seperti halnya ketika Tuhan mencipta manusia demi untuk kemuliaan namanya. Dan dosa membuat manusia tidak memuliakan nama Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sebelumnya Tuhan ingin apa yang dilakukan oleh manusia. Yang dikatakan oleh manusia. Apa yang dipancarkan oleh perbuatan yang manusia lakukan itu adalah untuk kemuliaan nama Dia. Untuk menyatakan nama Dia yang kudus, yang benar, yang sempurna di dalam karakternya itu. Tapi setelah manusia jatuh di dalam dosa, yang terjadi adalah manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan karakter Tuhan. Jadi tidak ada kemuliaan yang dinyatakan oleh manusia berdosa di dalam kehidupannya berkenaan dengan Tuhan. Atau kekurangan dari kemuliaan Tuhan. Tapi pada waktu Tuhan Yesus datang kembali, tujuannya untuk apa? Ketika Dia menebus manusia, yaitu untuk mengembalikan tujuan Tuhan mencipta manusia demi untuk kemuliaan nama Dia. Itu salah satu tujuan yang sangat penting sekali di dalam penebusan yang Kristus lakukan dalam kehidupan kita. Dan pemilihan yang Tuhan tetapkan di dalam kekekalan untuk kita datang kepada Yesus Kristus. Mari kita membaca kembali ya di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13. Kisah Rasul pasal ke-13 tadi dari ayat 48 kembali. Kalau sebelumnya kita membaca dari bagian yang terakhir dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Sekarang kita baca bagian yang pertamanya, yaitu mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan. Jadi pada waktu mereka mendengar berita Injil untuk diberikan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sebelumnya, supaya melalui itu keselamatan datang kepada mereka dan bahkan sampai ke ujung bumi. Apa yang menjadi respon mereka? Yaitu bergembira atau bersyukur atau bersukacita. Atau istilah lainnya adalah mereka kemudian memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi pada waktu kita berkata, kenapa Tuhan menetapkan sekelompok orang untuk diselamatkan? Jawabannya adalah hal yang paling penting adalah bukan supaya saya diselamatkan. Bukan saya mendapatkan hidup yang kekal. Bukan saya ditentukan nasibnya di dalam sorga bersama dengan Kristus. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tujuannya adalah supaya melalui hidup Bapak Ibu Saudara nama Tuhan dimuliakan. Itu tujuannya. Karena di sini dikatakan hanya orang-orang yang datang kepada Kristus, mereka memuji dan bergembira atas apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup mereka. Dan ini bukan hal yang hanya sementara saja. Tapi kalau kita perhatikan di dalam surat Efesus, hal itu berkelanjutan sampai di dalam kekekalan nanti. Kita boleh buka terlebih dahulu Efesus ya.
Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama. Kita mulai baca dari ayat yang ketiga dulu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi untuk apa Tuhan menyelamatkan kita? Untuk memuji nama Tuhan. Lalu boleh buka Efesus 2 ayat yang ke-7. Saya baca dari ayat 5, 6, lalu ayat 7 kita baca bersama-sama ya. Efesus 2. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan ke tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Ayat 7. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi pada waktu kita bertanya, kenapa Tuhan menyelamatkan kita? Kenapa Tuhan memilih kita di dalam kekekalan dan menentukan kalau kita harus datang kepada Kristus dan diselamatkan di dalam Yesus Kristus? Jawabannya adalah supaya melalui hidup kita nama Tuhan dipuji. Supaya melalui hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Supaya melalui hidup kita orang-orang memuji nama Tuhan kita. Pertanyaannya, begitukah hidup kita? Atau justru ketika orang melihat hidup kita, mereka berkata seperti ini. Orang Kristen sama bukan Kristen gak ada bedanya. Sama saja. Yang menjadi hal penting adalah orangnya itu seperti apa. Bukan Kristusnya, bukan pengajarannya. Tetapi pribadi orang itu hidupnya seperti apa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hidup kita membuka jalan seperti Yohanes Pembaptis membuka jalan untuk orang datang kepada Kristus. Atau hidup kita menjadi orang yang meletakkan batu-batu di tengah jalan supaya setiap kali orang mau berjalan menuju Kristus tersandung oleh batu yang kita letakkan di dalam hidup kita. Yang mana? Alkitab berkata tujuannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka Tuhan memilih kita. Dan bahkan itu sesuatu yang bukan karena kebaikan kita. Tetapi justru karena kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan atau kasih karunia Tuhan semata. Maka Tuhan memilih kita untuk menjadi percaya kepada Kristus. Yang kedua adalah, kalau Tuhan menetapkan kita untuk datang atau bisa datang kepada Kristus, yaitu untuk kemuliaan namanya. Maka hal kedua yang tidak kalah penting adalah bagaimana cara Tuhan itu memunculkan orang-orang percaya atau orang-orang pilihan itu di dalam dunia ini. Tadi kita sudah lihat kalau Tuhan menetapkan di dalam kekekalan, baru orang bisa datang kepada Kristus. Kalau Tuhan tidak menetapkan di dalam kekekalan, orang bisa datang kepada Kristus tidak? Tidak bisa. Dan kenapa mereka tidak bisa datang kepada Kristus? Mungkin satu sisi kita bisa ngomong, karena Tuhan tidak menetapkan orang itu. Tetapi Alkitab juga berkata, orang tidak bisa datang kepada Kristus bukan hanya karena Tuhan tidak menetapkan. Tetapi karena Dia bertanggung jawab sendiri terhadap keputusan Dia melawan Injil Kristus.
atau melawan kasih karunia Tuhan di dalam Kristus. Nah, ini membuat kita masuk ke dalam poin kedua. Kalau begitu, bagaimana Tuhan itu memunculkan orang-orang pilihan ini? Kalau Tuhan menetapkan di dalam kekekalan, baru orang itu bisa datang dan diselamatkan di dalam Kristus. Lalu yang membuat orang ini bisa datang dan percaya, datang dan diselamatkan di dalam Kristus apa? Kita akan ngomong penetapan kan? Kalau itu adalah penetapkan, apakah itu berarti bahwa kita tidak perlu lakukan apa-apa? Maka orang itu akan datang dan percaya sendiri kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sayangnya itu bukan prinsip Alkitab. Itu bukan cara kerja Tuhan. Tetapi Tuhan menentukan untuk seseorang bisa datang dan diselamatkan adalah melalui berita Injil. Jadi di dalam kekekalan Tuhan menetapkan kalau seseorang dimunculkan dan diselamatkan, itu memang ditentukan oleh Tuhan, tetapi sarana yang digunakan adalah berita Injil. Itu sebagai gereja Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita tidak bisa berkata seperti ini, semuanya ada di dalam kedaulatan Tuhan. Kalau semuanya ada di dalam kedaulatan Tuhan, itu berarti bahwa saya nggak perlu lakukan apa-apa. Saya tinggal berdoa kepada Tuhan. Sebenarnya doa juga masih melakukan sesuatu ya. Bahkan saya tidak perlu mendoakan seseorang, maka orang itu akan muncul sendiri dalam iman yang menyelamatkan. Karena Tuhan sudah menetapkan dia untuk diselamatkan di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, waktu kita berpikir seperti itu dan kita bertemu dengan Tuhan, mungkin Tuhan akan ngomong celakalah engkau. Karena Tuhan tidak pernah menggunakan prinsip itu. Mungkin Tuhan akan berkata, kamu egois sekali. Engkau memikirkan dirimu sendiri. Engkau takut ditolak ya. Engkau malas ya untuk memberitakan Injil Tuhan. Makanya engkau tidak mau memberitakan Injil dengan alasan apa? Alkitab. Apa alasannya? Tuhan berdaulat. Tuhan yang menetapkan. Karena itu aku tidak bisa buat apa-apa kalau Tuhan tidak menetapkan orang itu untuk datang kepada Kristus. Tapi kalau Tuhan sudah menetapkan, bukankah rencana Tuhan tidak mungkin gagal? Kalau rencana Tuhan tidak mungkin gagal, maka orang itu akan datang kepada Kristus secara otomatis. Maaf Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu bukan pengajaran Alkitab. Dan itu bukan pengajaran Calvin. Buku Institutio itu adalah salah satu buku wajib baca sebenarnya. Itu adalah buku klasik dari kekristenan yang ditulis oleh Calvin sendiri. Dan di dalam bukunya itu bahasa Inggris ada 2 jilid, tetapi di dalam 2 jilid itu ada 4 jilid buku. Yang tadi yang diterbitkan di dalam bahasa Indonesia itu belum keseluruhan dari tulisan Calvin. Itu hanya beberapa bab dari tulisan Calvin saja. Karena masih banyak hal yang sangat penting, yang masih panjang sekali yang perlu diterjemahkan untuk dijadikan buku. Tapi penerjemahan itu belum selesai. Dan di dalam buku itu mengatakan bahwa manusia bisa datang kepada Kristus adalah kasih karunia. Tetapi manusia menolak Kristus itu karena tanggung jawab dia yang mengeraskan hati terhadap berita Injil dan tidak mau menerima berita Injil Yesus Kristus. Jadi pada waktu kita berbicara atas dasar apa orang datang kepada Kristus, Calvin mengajarkan atau Alkitab mengajarkan dasarnya adalah melalui Injil. Jadi itu sebabnya kenapa Tuhan datang ke dalam dunia. Kenapa Tuhan membiarkan kita hidup di dalam dunia ini. Supaya kita melalui mulut kita dan iman kita kepada Kristus dan telah menerima kasih karunia di dalam Kristus. Itu tidak nutup mulut kita, tetapi kita ketika bertemu dengan orang-orang lain dalam hidup kita, kita memberitakan tentang kasih Kristus. Dan membuat orang datang kepada Kristus. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hati-hati. Jangan menjadikan hidup kita sebagai batu sandungan untuk orang lain datang kepada Kristus. Jangan jadikan hidup kita sebagai satu kendala karena pengetahuan kita yang membuat orang lain akhirnya bingung
mana yang benar dari pengajaran kitab suci. Sehingga mereka mulai meragukan apa yang sebenarnya mereka sudah imani secara benar dalam hidup mereka. Tuhan menggunakan Injil untuk orang datang kepada Kristus. Dan itu sebabnya sebagai orang Kristen, sekali lagi saya tekankannya, salah satu tugas utama penting sekali di dalam kehidupan Kristen itu adalah menjadikan diri dia sebagai sarana untuk orang lain mendengarkan berita kasih karunia Kristus. Dimanapun Tuhan tempatkan. Salah satu dasar kita bisa berkata seperti ini adalah ketika Bapak Ibu baca di dalam Kisah Para Rasul yang tadi kita baca. Bahwa Injil itu dikabarkan dari kota ke kota dan ke seluruh wilayah yang ada. Siapa yang mengabarkan berita Injil itu? Yang pasti bukan hanya Paulus dan Barnabas saja. Itu hanya 2 orang. Tetapi semua orang Kristen yang lain itu ketika mendengar berita Injil mereka tidak tutup mulut, tapi mereka membagikan berita Injil itu kepada semua orang yang mereka temukan. Contohnya apa? Contohnya adalah gereja Antioquia. Itu didirikan oleh siapa? Walaupun mungkin kita bisa berkata, klaim dari gereja Ortodoks Timur yang mendirikan gereja Antioquia itu adalah Paulus. Tapi Alkitab mengatakan bukan Paulus loh. Sebelum Paulus tiba di situ ada Barnabas dulu. Tapi sebelum Barnabas tiba di situ ada siapa? Ada Ananias. Ada Simon Niger itu siapa? Simon yang orang hitam itu. Yang salah satunya yang mungkin angkat salib Yesus Kristus. Ada di situ. Maksudnya adalah sebelum Barnabas sampai di situ, orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem mendengar di Antioquia sudah ada orang yang percaya kepada Kristus. Gereja Roma didirikan oleh siapa? Walaupun Katolik mengklaim bahwa Petrus yang mendirikan gereja Roma kayak gitu. Tetapi Alkitab mencatat sebelum Petrus menginjakkan kakinya di Roma, gereja Roma sudah ada, Katolik. Jadi siapa yang mendirikan gereja-gereja itu? Bukan para rasul, tetapi orang-orang Kristen. Di mana Tuhan tempatkan mereka membagikan Injil Yesus Kristus. Itu adalah cara yang Tuhan pakai untuk memunculkan orang-orang pilihannya di dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah cara kerja Tuhan. Ini adalah sesuatu yang Tuhan tentukan. Kita tidak bisa mempertanyakan dan tidak boleh mempertanyakan hal itu. Walaupun mungkin secara logika kita nggak mengerti. Tuhan sudah menetapkan. Kalau sudah Tuhan tetapkan pasti dan Tuhan tidak pernah gagal di dalam menjalankan kehendaknya. Pasti orang secara otomatis akan datang kepada Kristus. Enggak. Masalahnya ada aspek lain yang dikatakan Alkitab bahwa Tuhan memunculkan orang yang dia tetapkan melalui berita Injil. Tetapi waktu kita tersandung dengan pengajaran ini. Bukan berarti bahwa pengajaran itu salah. Tapi karena logika kita belum cukup untuk mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Itu sebabnya kita perlu dengan rendah hati menjalankan dan menerima. Dan disitulah iman kita diuji dan ketaatan kita diuji. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tuhan memilih seseorang di dalam kekekalan. Tetapi Tuhan menetapkan orang itu untuk muncul melalui berita Injil. Kalau gereja tidak memberitakan Injil, tidak ada satupun orang yang akan dimunculkan. Karena Tuhan sudah menentukan cara itu. Loh, Tuhan bisa menggunakan cara sendiri kan? Bukankah banyak penglihatan yang dilakukan orang dan yang dialami oleh orang dan klaim-klaim orang bahwa mereka percaya karena mereka melihat Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mohon tanya, kok tahu itu Kristus? Dari mana? Pasti sebelumnya mereka pernah mendengar Kristus. Kalau enggak bagaimana mereka bisa tahu yang mereka lihat itu Kristus? Kalaupun itu benar. Jadi Tuhan menetapkan cara melalui berita Injil. Enggak melalui cara yang lain. Dan siapa yang memiliki kunci itu untuk orang bisa percaya kepada Kristus? Yaitu gereja. Itu setiap pribadi dari orang yang
percaya kepada Yesus Kristus. Ini adalah cara yang Tuhan tentukannya. Dan itu berarti bahwa berita Injil itu bukan hasil dari pikiran manusia. Berita Injil bukan sesuatu yang dirumuskan oleh gereja setelah Kristus naik ke sorga. Karena saya pernah mendengar ada pendeta yang mengatakan seperti ini. Matius 28 ayat 19 dan 20. Itu adalah sesuatu yang diajarkan gereja dan ditambahkan oleh gereja ke dalam Injil Matius setelah Yesus Kristus naik ke sorga. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu adalah pengajaran yang salah. Berita Injil, kalau Tuhan telah menetapkan sarana untuk seseorang itu diselamatkan, atau umat pilihan itu dimunculkan hanya melalui berita Injil, maka berita Injil pasti bersumber dari Tuhan dan bukan dari manusia. Bukan Paulus yang menciptakan, bukan Petrus yang mengarang berita Injil itu lalu mengajarkan kepada semua orang-orang Kristen supaya kekristenan bisa tersebar ke seluruh bangsa, maka orang Kristen harus menginjili. Karena gitu mereka kemudian membuat satu pengajaran supaya kekristenan tersebar ke semua bangsa, kita harus kabarkan tentang Kristus supaya apa? Mereka percaya kepada Kristus. Tapi Tuhan tidak pernah mengajarkan itu. Tidak. Para rasul memberitakan Injil karena Tuhan memberitakan mereka Injil. Para rasul memberitakan Injil karena apa? Karena Tuhan memerintahkan mereka untuk mengabarkan Injil Tuhan. Kenapa para rasul memberitakan Injil? Karena Injil adalah firman Tuhan. Injil adalah perkataan Tuhan yang Tuhan kabarkan sendiri. Makanya di dalam kitab suci 4 Injil, Bapak Ibu bisa membaca apa yang dikabarkan oleh Kristus, Injil Kerajaan Allah. Apa isi Injil Kerajaan Allah? Yaitu berkenaan dengan Yesus yang datang mati, menderita, mati disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga dari kematian. Itu yang diminta oleh Yesus untuk dikabarkan. Makanya kalau Bapak Ibu baca dari perikop yang tadi kita baca, setiap kali Paulus khotbah, yang dia kabarkan apa? Inilah firman Tuhan. Inilah firman Tuhan. Inilah firman Tuhan. Itu yang Paulus kabarkan. Dan intinya apa? Yesus yang mati. Yesus yang bangkit. Ini bukan masalah Daud. Ini bukan soal Daud. Ini bukan bicara tentang Daud. Tapi ini bicara tentang pribadi Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan lahir dari keturunan Daud. Itu yang dikabarkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Injil itu milik siapa? Milik Tuhan. Dikabarkan oleh siapa? Oleh Tuhan. Kepada siapa? Manusia yang berdosa. Supaya apa? Manusia yang berdosa bisa menjadi milik Tuhan. Atau orang yang percaya kepada Kristus. Supaya apa? Supaya orang yang percaya kepada Kristus mengabarkan Injil Kristus. Itu yang menjadi tujuan kenapa Tuhan menebus kita dan menetapkan kita ada di dalam dunia ini. Dan ini yang membuat pada waktu kita berkata, kenapa Paulus ketika mendapatkan penganiayaan, dia tidak stop, tapi dia teruskan pelayanan penginjilan. Dapat penganiayaan lagi, dia enggak stop, tapi teruskan lagi di kota yang lain. Karena apa? Kalau Bapak Ibu baca Kisah Rasul 18, di situ ada jawaban yang Tuhan berikan. Tuhan berbicara kepada Paulus yang ada di dalam kegentaran karena penolakan yang dia alami. Tuhan berkata, Paulus jangan takut. Aku menyertai engkau. Di kota ini ada banyak umatku. Aku akan menjaga engkau. Teruskan pekerjaanmu untuk memberitakan Injil. Kita buka Kisah Rasul 18 ya. Kisah Rasul 18 ayat yang ke-9. Di Korintus, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman
dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Ayat 11, maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan. Dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang mendorong Paulus terus mengabarkan Injil? Ya pertama kita bisa ngomong karena Injil itu memuliakan Tuhan. Karena Injil membuat orang-orang berdosa itu datang kepada Kristus dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan dia. Tetapi juga karena melalui Injil Tuhan menyelamatkan manusia dan di dalam dunia masih ada orang-orang pilihan Tuhan yang belum dimunculkan melalui berita Injil. Itu sebabnya Paulus ketika menghadapi hambatan di satu tempat, dia pergi ke tempat yang lain untuk memberitakan Injil. Dapat hambatan lagi, dia pergi ke tempat lain untuk memberitakan Injil. Pertanyaannya, kedaulatan Tuhan di dalam menentukan siapa yang percaya dan siapa yang tidak percaya di dalam kekekalan itu menjadi penghalang pemberitaan Injil atau justru menjadi penyemangat di dalam memberitakan Injil. Saya ulangin ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kedaulatan Tuhan di dalam kekekalan untuk menentukan siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak diselamatkan di dalam Kristus. Itu harusnya menjadi penyemangat seseorang memberitakan Injil atau justru menjadi penghalang seseorang memberitakan Injil. Harusnya menjadi penyemangat. Mengapa? Bukan penghalang. Karena kalau kita berkata penghalang, kita nggak ngerti natur manusia. Kita nggak ngerti manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu bisa berapa jahat dan betapa kerasnya hati manusia itu. Roma 3 berkata bahwa tidak ada seorang pun berdosa yang mencari Tuhan. Tidak ada seorang pun manusia berdosa yang membutuhkan Kristus dalam hidup dia. Mereka semua jahat, mereka tersesat seperti itu. Dan 1 Korintus 2 ayat 14 dikatakan, tidak ada satupun manusia duniawi yang mengerti pekerjaan Tuhan di dalam Kristus dan bisa datang kepada Kristus. Itu sebenarnya kalau kita berpikir bahwa tanpa Injil orang bisa datang kepada Kristus sendiri atau tanpa kita atau Injil menjadi satu atau kedaulatan Allah itu menjadi penghalang bagi seseorang untuk datang kepada Injil, maka kita tidak ngerti nasib manusia dan natur manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Kalau kita mengerti natur manusia yang sudah jatuh dalam dosa yang membuat hatinya begitu keras dan tidak mungkin datang kepada Kristus. Dan kita diperintahkan untuk menginjili seperti itu supaya orang bisa datang kepada Kristus. Tanpa kedaulatan Tuhan yang menetapkan di dalam kekekalan, saya yakin mungkin sekarang saya pensiun jadi seorang pendeta atau penginjil. Karena percuma saya ngajarkan firman. Karena percuma saya beritakan Injil. Karena tidak ada penyertaan Tuhan. Kalau nggak ada penyertaan Tuhan, bagaimana seseorang bisa sadar tentang kebenaran rohani? Bagaimana seseorang bisa sadar bahwa hidupnya harus hidup di dalam kesucian? Bagaimana seseorang bisa sadar saya harus memuliakan Tuhan? Bagaimana seseorang bisa sadar kalau dia harus memprioritaskan Kristus dalam hidup dia? Bagaimana seseorang bisa sadar kalau dia membutuhkan Kristus? Tidak mungkin. Karena keinginan manusia berdosa adalah melawan Tuhan. Dari hal yang paling dalam dari diri dia. Contohnya kayak gini. Kalau saya lihat mayat, lalu saya ngomong sama mayat itu. Kebetulan mungkin mayat itu saya kenal. Misalnya namanya Anton kayak gitu. Ton, bangun Ton. Ayo bangun. Bangun gak? Gak akan bangun karena dia mati. Begitu juga dengan Injil. Kalau Injil itu tidak ada kuasa Tuhan yang menyertainya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu beritakan itu. Maka orang itu juga gak akan datang dan percaya kepada Kristus.
Yang bisa membuat seseorang datang dan percaya kepada Kristus karena Tuhan sudah menetapkan orang itu di dalam kekekalan untuk percaya kepada Kristus. Jadi itu sebabnya pada waktu kita berbicara tentang Injil dan kedaulatan Tuhan, maka kita harus mengerti bahwa kedaulatan Tuhan justru menjadi penyemangat kita di dalam mengabarkan Injil Kristus. Bukan menjadi penghalang orang datang kepada Kristus. Terakhir, pada waktu kita berbicara tentang Injil, sekali lagi, ketika Injil dikabarkan, dan mengapa kita harus mengabarkan? Karena di situ ada mengandung kebenaran Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Selain membawa keselamatan. Tetapi setiap kali Bapak Ibu mengabarkan Injil, Bapak Ibu harus punya satu kesadaran bahwa Injil itu merupakan berita yang selalu akan mengakibatkan kontroversi atau penolakan. Ketika seseorang anak Tuhan menjalankan kehidupan yang mentaati Injil, Bapak Ibu jangan berpikir bahwa dunia akan menerima. Yesus pernah berkata bahwa kalau engkau adalah muridku, pengikutku, maka engkau akan menderita seperti aku menderita. Di dalam khotbah di bukit Paulus pernah berkata, justru melalui penganiayaan kita mendapatkan konfirmasi kalau kita adalah anak Tuhan atau pengikut dari Yesus Kristus. Jadi pada waktu kita mengabarkan berita Injil, kita harus punya satu kesadaran bahwa apa yang kita kabarkan itu pasti mengakibatkan pertentangan. Artinya apa? Kalau hidup kita tidak pernah mengakibatkan pertentangan, berita yang kita kabarkan tidak pernah membuat satu gejolak di dalam masyarakat, mungkin kita perlu koreksi kembali. Injil yang kita kabarkan itu adalah Alkitabiah atau tidak? Paham ya? Karena Yesus pernah berkata, jangan kira aku datang untuk membawa damai. Tetapi aku datang untuk membawa pedang di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini bukan berarti bahwa hidup saya harus menjadi pembuat masalah. Ingat baik-baik ya, bukan berarti hidup orang Kristen itu harus membuat masalah. Kalau semua masyarakat tenang, kita bikin keributan kayak gitu supaya mereka berontak dan kita diakui sebagai anak Tuhan. Bukan. Tetapi yang dimaksud Alkitab adalah setiap anak Tuhan harus membawa damai, sejahtera di dalam dunia ini. Caranya bagaimana? Caranya bukan menghilangkan masalah dan menyingkirkan hal-hal yang bisa menjadi kontroversi dan gejolak di dalam masyarakat. Tetapi caranya adalah dengan mengabarkan berita Injil yang membuat manusia yang berdosa melihat keberdosaan mereka dan kebutuhan mereka akan Kristus. Dan diperdamaikan dengan Allah di dalam Kristus. Itu caranya. Jadi pada waktu Tuhan mengutus kita untuk membawa damai dalam dunia, bukan cuma supaya orang yang lapar dapat makanan, orang yang sakit dibawa ke dokter seperti itu, orang yang mungkin ada di dalam kesulitan kita tolong, orang yang membuat masalah kita redam kayak gitu. Bukan, mungkin ada bagian itu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita membuat orang-orang di dalam dunia itu bisa melihat damai sejahtera yang Tuhan sediakan di dalam Kristus. Itu tujuannya. Makanya pada waktu kita berbicara tentang Injil, maka setiap kali berita Injil dikabarkan, pasti menimbulkan kontroversi, pertentangan. Dan kalau sampai tidak, kita perlu mengevaluasi ulang apakah berita Injil yang kita kabarkan itu adalah Alkitabiah atau tidak. Paulus sudah menjadi bukti itu. Petrus sudah menjadi bukti dari kebenaran ini. Dan semua rasul, kecuali Yohanes Pembaptis, Rasul Yohanes yang mati normal di hari tuanya, semuanya mati martir. Karena apa? Injil yang mereka kabarkan mengakibatkan penolakan
dan membuat orang-orang memusuhi mereka. Bukan karena mereka pembuat onar, bukan karena mereka penjahat, bukan karena mereka penipu, bukan karena mereka adalah orang-orang berdosa, tetapi karena mereka adalah pemberita kebenaran dan kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus yang ditolak oleh dunia ini. Padahal dunia sangat membutuhkannya. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita ya. Mari kita masuk dalam doa. Kami kembali bersyukur Bapa untuk kebenaran yang boleh Engkau nyatakan bagi kami. Kiranya Engkau boleh tolong kami, berikan kami keberanian. Jangan biarkan kami mengunci mulut kami ketika ada kesempatan kami untuk membagikan berita Injil. Karena berita Injil adalah keselamatan bagi manusia berdosa. Berita Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Berita Injil adalah kabar yang membawa manusia memuliakan Tuhan. Kami telah menerima kasih karunia itu. Dan kami mohon kiranya kehidupan kami juga boleh menyatakan kasih karunia yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tolong pimpin gerejamu ini ya Tuhan. Biarlah hati yang mau membagi Injil kabar baik Kristus boleh senantiasa memenuhi hati anak-anakmu di tempat ini. Dan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Orang boleh melihat Kristus hidup di dalam diri kami, tetapi juga mereka boleh mendengarkan kabar kasih karunia yang ada di dalam Kristus melalui mulut kami. Sehingga nama Tuhan juga boleh dimuliakan melalui kehidupan mereka. Berikan kami satu keberanian, singkirkan rasa malu dan takut dari hidup kami. Karena firman-Mu berkata, kasih meniadakan rasa takut. Kiranya Tuhan boleh menolong dan menyertai hidupan kesaksian dari gereja-Mu di sini. Dalam nama Tuhan Yesus yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin.